Inilah hasil prestasinya ya, prestasinya dari GSSBF. Waduh, luar biasa. Ini mah satu perjuangan yang tidak sebentar. Kejuaraan yang memang banyak ya, ada 50 hasil dari GSSBF. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Kicomania. Kali ini gue lagi di Lampung Selatan, Kicomania. Gue lagi di kediamannya Om Deden yang punya GSS Bird Farm, Kicomania. Kicomania tahu sendiri kan, kemarin banyak yang bertanya-tanya tuh, banyak gatuan-gatuan andal dari GSSBF yang muncul di lapangan. Nah, kalau Kicomania penasaran, gue mau wawancara langsung orangnya, ya gak? Sejak kapan sih gue mulai menangkapkan murai batu? Terus praktek apa aja yang ada di sini? Untuk tahu lengkapnya, ikutin gue terus. Selamat sore Om Deden. Selamat sore. Sorry nih, ganggu waktunya sebentar nih ya. Ya. Om Deden, saya dapat banyak masukan dari Kicomania. Ya. Jadi GSSBF ini peraknya mulai banyak yang muncul di lapangan-lapangan di Lampung, Jabodetabek dan sekitarnya. Ya, nah makanya Kicomania penasaran nih. Wah, tolong dong liput tuh. Penangkarannya Om Deden. Om Deden, kalau mulai breeding murai batu ini sejak kapan? Saya mulai breeding itu pas adanya COVID kemarin, Amal. Ya betul, karena kan waktu itu kita lebih banyak WFH ya kerja ya. Jadi bingung nih ngapain di rumah gitu. Kebetulan ada sisa tanah di belakang, kita fungsikan lah. Awalnya dari 3 dulu, 3 kandang gitu. Kemudian alhamdulillah itu responnya positif. Dari 3 kandang kita sisihkan ya, kita cari lagi indukan yang di lapangan gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah 14 kandang bersama. Berarti emang rata-rata apa ya, indukan itu emang Om seleksium ya, jadi nggak asal-asalan nge-breeding gitu aja ya. Kita seleksi juga di lapangan dulu, kira-kira udah masuk baru kita breeding gitu ya. Nah Kicomania, ternyata Om Deden ini mulai menangkarkan murai batu itu emang belum begitu lama Kicomania. Jadi emang mengisi kesibukan tadi ya, rencana awalnya gitu ya. Kebetulan hobi di murai batu ya. Iseng-iseng coba menangkapkan murai batu dari 3 ekor, 3 pasang sampai akhirnya sekarang menjadi 14 pasang Kicomania. Dan benar Kicomania, ternyata emang penangkarannya Om Deden sendiri ini emang indukan-indukannya emang benar-benar beliau seleksi dari lapangan. Rata-rata emang indukannya itu burung-burung mainan di lapangan. Jadi kan nggak salah kalau anakannya emang nggak jauh dari bapaknya gitu ya. Karena kan harapan seperti itu. Terus selama ini kendalanya sendiri dalam menangkarkan murai batu awal-awal gitu, biasanya apa sih kendala-kendala yang merasain? Biasanya ya, suka duka tuh hal yang wajar ya dalam proses peternak ya malah. Sebenarnya sebelum 2010 saya ternak, kemarin sebelum COVID ya, itu 2010 saya udah pernah sekali. Oh, nyoba juga. Nyoba sekali itu, alhamdulillah nggak berhasil. Karena waktu itu kita nggak terlalu serius lah malah. Kemudian di 2000 pas COVID kemarin ya, kita coba lagi, alhamdulillah. Awal-awal banyak dukanya pas awal ya. Pertama kita jodohin itu proses yang paling penting lah ketika penjodohan gitu ya. Karena kalau di situ nggak pas itu ya biasanya sih betina kita disikat tuh sama jantan tuh. Ya setidaknya dalam hitungan menit itu ya bisa mati lah. Makanya kita belajar dari sana. Nah setelah jodoh itu timbul lagi tuh permasalahan yang baru gitu ya. Permasalahan seperti apa? Bahkan seperti itu udah nelor nih malah. Udah jodoh sudah nelor. Kita udah seneng. Nah kita cek kok diremin tapi dia nggak netes-netes. Ternyata jong gitu. Karena nggak diboya si jantan. Nah setelah berlanjut lagi ya, setelah dibuahi terus ada tuh isi telurnya dia netas. Gitu ya. Nah ketika netes ada timbul permasalahan baru lagi. Itu di bantai dibuang atau dibantai sama jantannya atau sama induknya gitu ya. Waduh, penting juga ya seperti itu kan. Nah setelah kita belajar dari pengalaman, jadi bener tuh waktu bahwa guru yang paling berharga adalah pengalaman. Nah, dari situ kita evaluasi, kita
lebih banyak tanya sama peternak-peternak yang lain ya. Jadi kondisinya seperti apa, akhirnya alhamdulillah seiring berjalan waktu sekarang kita jodohkan itu hanya dalam hitungan 1 hari lah. Oh, 1 hari. 1 hari udah bisa kita langsung kita lepas. Jadi saya udah punya metode untuk penjodohan secara cepatnya gitu. Dari awal di pantai terus sekarang akhirnya kita ya tadi udah belajar dari pengalaman tadi sharing-sharing juga ya sama senior duluan bagaimana kita cara penjodohan yang baik cepat gitu. Oh, jadi sekarang rata-rata 1 hari udah bisa, Om ya? Udah bisa kita lepas. Paling lama itu berapa lama dia? Paling lama seminggu lah. Seminggu ya? Itu yang benar-benar yang tipikalnya yang agak beda lah. Oke. Kalau dulu saya sampai 1 bulan sama Sampai 1 bulan ya? bulan. Pas kita lepas kita udah deg ya. Iya, Kita tongkrongin terus seharian. Iya. Permasalahannya juga kadang-kadang betinanya bukan betina sembarangan gitu ya. Ya, betul. Takutnya kita Benar. Kita udah beli, udah kita pantau bener tuh betinanya gitu ya. Udah kita beli agak lumayan. Ternyata dibantai itu. Dibantai, sedih banget sih ngomong. Apalagi saya kan backgroundnya pekerja kantoran. Iya benar. Jadi waduh ini gaji saya sekian nih. Bukan masalah itu juga, nyarinya juga sulit Nyari biasanya juga ya. susah, Nyari betul. kerah itu kan. Nyari kerahnya susah. Terus masalah itu anakan kan biasanya penakan macam-macam tuh, ada yang di bawah indukan, ada yang dibantu lolo. Kalau di Om sendiri tuh sistemnya lolo indukan apa dibantu? Nah, pas awal-awal kita kan sangat bener-bener senang gitu ya ketika ada yang terisi terus netas. Jadi karena belajar dari yang sebelumnya, saking senangnya kita pengen dia selamat gitu ya. Akhirnya 7 hari saya ambil tuh. Awal-awal ya, 7 hari saya ambil. Nah, kemudian respon permintaan dari konsumen kan semakin sini makin dia pengen ada indukan anakan yang dilolot sama induk sampai dia 25 hari. Akhirnya kita berusaha tuh untuk ningkatin GSS. Nah, alhamdulillah sekarang semua lolo induk. Semua lolo induk. Nah, ada beberapa case yang memang dia ketika netes dibantai itu kita lolos dari 0 hari. Kita siapin juga mesin penetas. Gitu. Oh, jadi kalau siapin mesin penetas berarti dari telur dong? Dari telur. Dari dia usia 14 mau netes ya 14 hari itu. 14 hari langsung angkat. Taruh di mesin penetas. Itu buat case-case tertentu ya. Untuk case tertentu. Tapi rata-rata emang di lolo indukan. Rata-rata udah 90% udah lolo indukan. Nah, cuman ya ternyata emang rata-rata anakan dari GSS Farm ini lolo indukan cuman ya. Emang kebanyakan sih kicomannya itu lebih cenderung seneng dengan lolo indukan. Biasanya katanya lebih sehat, lebih nggak gampang sakit tuh, ya kan? Mentalnya lebih dapet tuh ya. Jadi kicomannya kalau yang demen burung-burung lolo indukan tuh nggak salah lagi tuh kalau nyari di GSS Farm. Om, kalau masalah saat ini kan lumayan nih ada 14 kandang. Betul. Itu terah apa nih yang paling unggul lah atau diminatin kicomannya biasanya gua ini nih, gua yang ini nih. Itu biasanya untuk ini siapa sekarang? Karena GSS Web ini kan kurang lebih baru sekitar 2,5 tahun ya Bawang. Jadi pastolnya masih belum 14 kandang itu belum punya pastol semua gitu. Iya benar. Kita yang sudah ada report dari konsumen itu ada 4 tuh indukan kita yang terahnya sudah moncer di lapangan ya, udah kelihatan lah ya. Kita ada indukan 2 sebagai maskot gitu ya. Maskot itu ada namanya Raja Namrud dan Raja Rimba. Itu alhamdulillah itu udah sampai Surabaya. Udah moncer juga di sana dan itu Inden. Bawang banyak permintaan itu di 2 terah itu. Iya. Nah, sekarang lagi di bawahnya itu yang lagi booming juga ya, udah mulai anak-anak yang moncer itu ada Dewa Sujud ya, sama Nano, terus satu lagi ada Janko. Gitu. Oke, itu terah-terah yang maksudnya udah teruji lah ya. Iya, benar. Oke. Nah, cuman ya tadi tuh beberapa terah yang disebutin sama Om Deden. Nah, kalau kicumannya penasaran, nanti saya cantumin nih nomor teleponnya Om Deden. Kicumannya bisa ngobrol-ngobrol, asik kok, nggak mesti beli ya Om ya. Ngobrol dulu, sharing dulu. Kalau cocok gas, tapi kebanyakan selama ini karena emang indukannya dari terah-terah burung lapangan, jadi kebanyakan nggak meleset kicumannya, jadi jangan khawatir. Nah, satu lagi nih, saya denger nih, katanya di Om Deden ini
ada yang bilang ke saya tuh kicauannya, wah di sono tuh katanya ada masteringnya. Ya. Dan dia katanya juga ada nyiapin paket-paket nih. Ini saya mau nanya langsung nih, bener nggak? Gimana? Ini belajar dari pengalaman juga, Bang. Ya benar. Jadi kadang ada yang beli ke saya itu throttle dia bingung. Om, saya sekolahnya di mana gitu ya, yang kira-kira buat Om yang bagus. Kita kan mereferensikan itu agak bingung juga. Ya. Akhirnya kita perlahan-lahan kita kumpulin tuh masteran-masteran yang ada. Terus kita juga cari yang memang dia kompeten di bidangnya. Akhirnya kita nekat tuh untuk memenuhi keinginan konsumen, kita buat GSS Bird Mastering. Jadi beli throttle di GSS sekalian disekolahin gitu, Bang. Paket gitu ya. Terus masalah ininya, biayanya kan sama kayak orang sekolah, ada SPP-nya. Nah ini kalau boleh nih, Om, kalau boleh tahu nih, biar kicomannya nggak penasaran, itu kalau paket-paket tadi, Om, gimana tuh? Biar kicomannya tahu. Paket yang normal ya. Yang normal aja. Dia beli throttle di GSS, dia pengen disekolahin, itu kita kasih harga 3.000 per bulan. 3.000 per bulan. Nah, tapi yang throttle-nya dari luar itu 400.000 per bulan. Nah, terus yang kedua kalau misalkan ada paket hemat nih, Bang ya, paket hemat itu dia beli throttle tapi terima jadi sudah dia pastol gitu ya. Itu selama 6 bulan kita sekolahin. Itu paketnya dari 3.000 sampai 4.000. Itu udah pastol, udah pusing-pusing lah beli masteran, itu udah lengkap. Nah, jadi ketika lulus pastol dia udah materinya udah bisa bersaing di gantangan. Terus maaf nih Om ya. Ya kan namanya makhluk hidup. Karena kan saya juga sering juga sih ngeliput mastering gitu kan. Kalau di Om sendiri gimana? Misalnya kan udah beli nih, oke lah 4.000 burungnya ini si A. Betul. Tahu-tahu kita nggak tahu kan? Biasa itu ada garansi nggak Om? Kalau masih posisinya di masteringnya Om? Ada garansi. Gitu. Jadi kalau misalkan dia beli dari paket awal gitu ya, throttle sampai dengan pastol. Kalau misalkan mati atau ada apa-apa gitu ya, lepas atau gimana gitu. Kita ganti throttle baru. Ganti throttle baru dan uang yang sudah untuk yang biaya sekolah itu dia nggak usah bayar. Nggak usah bayar lagi, free juga ya. Berarti belum garansi 100% nih ya. Kalau di mobil itu udah all risk. Iya. Nah cuman ya tuh kurang apa lagi? Ternyata di GSS ini punya paket kicomannya. Jadi emang Om Deden ini untuk memudahkan kicomannya. Kadang-kadang kan emang orang beli trotolan Om ya, bingung nih. Kadang-kadang kan kalau trotolan mesti punya burung isian banyak di rumah, sedangkan sibuk kerja. Nah, ini solusi dari Om Deden. Jadi Om Deden ngasih paket sama dengan masterannya. Misalnya kicomannya mau beli trotolan sekalian dimasterin di sini, ada paketnya. Atau nanti mau beli trotolannya doang juga nggak masalah Om ya. Nah kalau trotolan doang Om tanpa paket itu range harga mulai dari berapa? Untuk trotolan harga trotolan kita harganya di 1.500 sampai 2.500. Itu tanpa paket ya, itu tanpa paket. Trotolan. Nah cuman ya kalau trotolan doang itu bayangin aja burung terak-terak lomba itu mulai cuman 1.500 sampai dengan 2.500 cuman ya, bayangin aja itu. Harga bersahabat. Tadi tagline-nya Bang? Tagline GSS Bird kita adalah bukan trotolan biasa, harga biasa. Bukan trotolan biasa tapi harga biasa cuman ya. Nah, nanti pokoknya yang penasaran langsung telepon aja. Nanti saya cantumin nomor teleponnya, ngobrol sama Ben, orangnya asik banget dah. Nggak perlu beli, yang penting ngobrol dulu, kalau srek baru. Yang penting burungnya bergaransi dan bagus-bagus gitu namanya. Oke Om Deden, makasih banyak. Terima kasih. Semoga GSSBF ini semakin moncer, turunan-turunannya bisa meramaikan murai batu di ibu kota, bahkan nasional lah, Lampung ya nggak? Soalnya saat ini emang murai batu ini bisa dibilang bukan merendahkan burung lain cuman untuk saat itu tuh emang murai batu itu bisa dibilang kastanya itu nomor 1 di jagat perkicauan di Nusantara ini gitu. Oke Om Deden, sekali lagi terima kasih, semoga sukses. Oke Om Deden, salam kicau mania Om Deden. Salam kicau mania.